Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Roy Suryo, salah satu tersangka klaster kedua, sepertinya mulai kehabisan bahan untuk menyerang Pak Jokowi dari sisi ijazahnya. Karena kalau kita perhatikan, beberapa bulan belakangan ini, Roy Suryo tidak pernah mengungkapkan hal baru terkait dengan ijazah. Dan dia hanya terus mengulang isu sejak tahun kemarin, yakni mengenai skripsi, nama Pak Sumitro, dan lain sebagainya. Tapi namanya Roy Suryo, dia selalu punya cara untuk menyerang Pak Jokowi dari segala sisi. Dan sekarang dia mencoba melalui legasi beliau, yakni IKN. Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang lagi-lagi membabat habis pengacara yang bernama Ahmad Hosinuddin yang cuma bisa marah-marah, ngamuk-ngamuk, dan ngomong gak jelas. Waduh, bahkan Pak Riki Sitohang sampai mengatakan kalau orang ini sepertinya salah minum obat. Nah, terakhir ini ada info yang sedikit menarik dari Ibu Ili Danetti bahwa tahun 2020 Roy Suryo katanya pernah dipanggil oleh tim Cyber Polri. Kira-kira kenapa ya? Nah, nanti kita simak. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. IKN atau Ibu Kota Negara yang disebut Nusantara yang ada di Pasir Penajam di Kalimantan Timur itu ternyata quote and quote sudah jadi. Loh, kok sudah jadi? Iya, wow. Sudah jadi istana wapresnya. Nah, alhamdulillah. Apa? Ayo kita antar atau kita buang Gibran so asik ke IKN. Karena so dia istana wapres itu dibuat dengan uang rakyat untuk dia. Kalau kemudian tidak ditempati, ya kan sayang sekali. Nih bentuk penampakannya ya. Kalau mana. Pengen coba, tahu coba. IKN tuh kayak apa? Istana wapresnya nih yang ada di mana tengah mana coba. Nah, jadi ini data beneran, bukan nomor-nomor tuh. Seperti ini. Nih, ya. Jadi ini adalah gambaran tentang istana wapres. Ini sebenarnya ada konsepnya, ya. Jadi istana wapres itu kalau kita lihat gambarnya ini dengan jalur utama. Kemudian ini istananya ada di sini. Nah, ini istananya. Ada juga helipad di depannya. Kenapa harus ada helipadnya? Mungkin kalau sewaktu-waktu Gibran kabur. Lah, so asik. Atau dia harus diterbangkan. So asik kau. Mungkin kalau mau detok atau kemana gitu dia diterbangkan kasihan sekali pakai helipad ini ya. Jadi ini pemberitaannya ada ya. Udah jelas nih. Jadi ini bukan hoax. Ini resmi. Foto-foto ini juga resmi berasal dari otorita IKN. Wah, keren ya Mas Roy ya. Keren banget IKN lu. Istana Wapres udah jadi loh. Berarti mendekati 2028 ini IKN akan menjadi ibu kota politik. Sebentar lagi Roy. Jadi sabar. Sepertinya Anda sakit hati banget gitu melihat Istana Wapres jadi, melihat pembangunan IKN terus berlanjut. Sepertinya Anda gak terima gitu ya kan? Sampai mengatakan, ayo kita antar, kita buang Wapres ke IKN. Roy, sakit hati kau itu apa ya, tak bisa disembunyikan rupanya ya. Apakah kau ingin IKN jadi seperti Hambalang? Oh jangan, nggak bisa disamakan Roy. IKN ini sudah ada aturan dan undang-undangnya. Dan kau bilang tadi, nanti kalau tidak ditempati akan mubazir atau apa gitu dia bilang tadi ya kan. Dia mungkin lupa ya bahwa bulan lalu itu sudah ada pemberitaan bahwa ada staf dari Wapres yang sudah berkantor di sana. Ini kan luar biasa teman-teman. Kudet juga rupanya orang ini. Kudet kau Roy, kudet. Lantaran sakit hati yang mendalam jadi kudet. Aduh kasihan. Nah dalam hal ini saya melihat adikku Roy Suryo ya. Walaupun saya hanya baru kenal dengan dia karena masih di bawah saya. Saya lihat ini dia salah kaprah. Tadinya tujuannya untuk mengabdi diri, ternyata dia buat lobang sendiri itu. Nah, di mana saya menyampaikan baru tahu kemarin ada keributan di media bahwa dia selalu membawa-bawa ijazah fotokopi Dian Sandi. Oke. Ternyata 2020 dia sudah dipanggil oleh Cyber Polda Metro Jaya tentang perkara akunnya.
yang membuat ijazah Pak Jokowi. Oh, berarti ini yang terbaru. Jadi Iya. kalau selama ini Roy mengatakan bahwa dia meneliti berdasarkan fotokopi ijazah Pak Jokowi yang diupload Sandi yang di sosmed, itu salah. Jauh sebelumnya dia udah melakukan itu. Jauh sebelum itu 2020. Nah, 2025 dia udah tersangka kalau nggak salah di take down. Di sama take dia. down. Jadi kemarin waktu Darmawan mempertanyakan ke dia, itu nggak bisa katanya. Nggak bisa mungkin karena udah di take down. Tapi dia nggak tahu sebelum di take down orang udah banyak yang Ya, itu nyimpan. si Irjan salah satunya. Iya. Nah, apa artinya itu, Bu? Apakah itu berarti Roy Suryo lah pelopor atau Provokator. Provokator. maksudnya inisiatif untuk memperkarakan kasus ini itu dari Roy Suryo? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau benar itu adalah dari akun Roy Suryo yang katanya pernah dia dipanggil oleh cyber, berarti dia udah melakukan pekerjaan berulang-ulang. Wah, harusnya sih udah bisa ditahan kalau kayak gitu ya. Yang kedua saya bilang, dengan segala macam proses yang sudah dilakukan oleh tim Mas Roy ya, selama ini misalnya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Rifai, CLS 2 kali ya di Solo, kemudian ke MK ditolak juga kan, kemudian sudah ke Ini lagi Mbak, ini nggak punya legal standing juga dia. Ya, tunggu Mas. Ke DPR RI juga sudah ke Komnas HAM juga. Ditolak ya. semuanya. Semua lembaga-lembaga sudah dikunjungi, tapi tidak satu pun hasilnya sesuai harapan tim Mas Roy. Satu. Kemudian yang begini, kalau ini berlarut, memang ada indikasi Mbak Ayah, ada indikasi besar bahwa memang kasus ini murni kasus skenario politik di belakang layar ya, Skenario yang politik. dimana Mas Roy ini adalah wayang-wayang yang memainkan peran-peran Wayang-wayang. dengan sebuah target politik jangka panjang. Berarti Roy Suryo hanya wayang-wayang yang mendapatkan perintah dari bosnya, dari atasannya. Apakah benar seperti itu? Ataukah dia hanya kurcaci-kurcaci orang-orang suruhan? Waduh. Dan sekarang sok-sok menjadi dalang. Waduh. Kasihan. Pertama. Kasihan. Lain namanya Kabid Humas berbicara itu ada survei, saya tunggu waktunya. Itu kan hak Kabid Humas untuk berbicara. Betul. Yang penting dia menyuarakan nanti apa yang menjadi pokok permasalahan sesuai dengan etika prosedur hukumnya. Kan perlu kehati-hatian yang dihadapi ini kan masyarakat luas. Agar betul-betul mereka bisa mencerna, menganalisis pokok permasalahan. Nah, kalau Zainuddin berpikir seperti itu, ini kan dangkal sekali pola pikirnya. Kenapa Dangkal dia sekali. berpikir untuk mengkait ke dirinya? Kan itu. Nah, sehingga semuanya digebiah-huya. Contoh, masalah yang disampaikan Pak Fikar itu tentang pra-peradilan. Kan lucu. Dia ini sebagai kuasa hukum siapa? Kok sudah bisa menerka, menebak daripada langkah-langkah daripada penyidik dan kuasa hukumnya dari Pak Jokowi. Sama kami tersandera, sama kami terkendala tentang masalah pra-peradilan. Kalau seandainya nanti Pak Jokowi mengajukan pra-peradilan, takutnya kalau seandainya kalah kan jatuh harga diri Pak Jokowi. Loh, kamu kok menebaknya? Loh, kok menebak pihak sebelah yang ketebak kamu sendiri? Oh, Zainuddin, kamu tuh berpikir ya kamu aja yang pra-peradilan. Nggak usah kau suruh-suruh, kau ajarin orang pra-peradilan. Posisimu tidak sama dengan posisinya Pak Jokowi. Kan begitu. Akhirnya dibilang kalau kami ngambil langkah pra-peradilan ada nuansa politik hukum. Nah, kamu nggak belajar sih gitu loh. Ini hukum pidana bukan hukum tata negara. Jadi tolong difikirkan gitu loh. Jangan digebiah-huya hukum pidana dengan hukum tata negara. Nggak ada kaitannya di sini masalah Gak ada politik kaitannya. hukum. Di sini kaitannya adalah substansi hukum peradilan masalah tentang pidana. Berarti kalau pidana berbicara tentang subjek formil dan subjek material, dan berbicara tentang pembuktian, dan berbicara tentang tersangka, dan berbicara tentang berita acara pemeriksaan. Berbeda dengan politik hukum. Ini bisa saja dikupas dengan berbagai nuansa tergantung situasional. Nah, kalau di hukum pidana ini
ini akan bermuara ke pengadilan. Nah, inilah salah-salah makan obat di sini. Jadi menganalisis itu kok terlalu Salah makan obat ya kan. terlalu dangkal banget gitu loh. Bahkan saya nggak perlu sebutkan orangnya, ada lagi mengatakan kalau ini dilakukan ya ini sudah nggak benar nih. Polda Metro dengan kejaksaan adalah, saya nggak perlu sebut namanya kan gitu ya. Lo yang analisis kamu, lo yang melaksanakan itu kan pihak Polda Metro dengan JPU. Emang pihak Polda, CQ penyidiknya goblok, nggak bisa menerapkan masalah substansi hukum. Catat lo baik-baik, jangan mentang-mentang kamu kira penyidik. Banyak orang-orang pintar di Polda tuh, banyak profesor di situ. Di polisi banyak profesor, banyak doktor, jangan kamu kira sudah hebat. Dan nuansa-nuansa dia melakukan penyelidikan itu juga dia berpikir tentang akidah hukum. Demikian juga JPU juga banyak orang-orang pintar. Jadi seorang goblok dong ini. Nggak tahu masalah KUHAP gitu loh. Dia nggak tahu membedah masalah KUHAP. Tenggat waktu dan lain sebagainya. Kalau seandainya ini dilakukan juga tidak dihentikan, berarti terjadi hukum mafia dari Hongkong. Kan nggak. Saya mendengarkan itu aja sakit perut saya gitu loh. Dipaksakan untuk dihentikan, nggak boleh. Ini nggak boleh loh. Ya udah kamu aja jadi JPU atau jadi penyidik. Karena yang lain udah RJ, dikasih RJ, jadi harusnya gugur katanya Pak Jenderal. Lah kan saya udah bilang berkali-kali, udah sebenarnya udah capek saya ngomong itu loh. Udah berulang-ulang. Sampai capek Orang yang Pak minta maaf Jenderal. dikasih RJ, yang teriak-teriak terus dikasih RJ. Ini pakai ilmu anak kecil aja deh. Saya nggak mau rupanya, kita berantem terus. Dikasih RJ itu, gara-gara LP-nya satu, tapi substansinya kan berbeda. Ya. Gak tau saya pakai pikir dari mana gitu loh. Kan sama sekarang ini minta maaf dia karena sudah tahu dia salah, gitu. Yang satu lagi tidak tahu, mau tidak tahu, hentikan, pokoknya hentikan. Disuruh hentikan. Sementara dia teriak-teriak. Sudah mencemarkan nama baik, sudah memfitnah, menghina, suruh hentikan juga. Enak di lu, nggak enak di lu, Waduh. Oke, ngomong-ngomong soal peradilan Pak Jenderal, tadi kan juga malam itu juga Konsinuddin mengatakan kenapa Jokowi tidak menempuh pra-peradilan juga. Loh, kan lucu. Lah kamu ini kuasa hukum siapa? Kuasa hukumnya Pak Jokowi kan ada Pak Jakwa Hasibuan CS. Betul. Lah kamu CQ kuasa hukumnya dari pihak sebelah Roy dan si Tifa dan yang lain-lain. Lah kok malah kau suruh si Pak Jokowi bikin pra-peradilan? Lah kamu aja lakukan pra-peradilannya. Nggak usah suruh-suruh orang. Emang kok kira orang geblek semua Pak? Nah, kamu nggak mikirnya dari mana sih? Yang pakai ilmu politik lah, ilmu apalah. Saya dengarkan itu ketawa saya. Ini belum sarapan pagi nih orang waktu itu. Belum sarapan. Jadi salah-salah ngomong dia gitu loh. Orang kan jadi ketawa semua gitu kan. Ini orang ngomong atau apa? Padahal Pak Fikar sudah menyampaikan kan. Ya kalau memang kamu keberatan dengan peristiwa ini, Pra-peradilan. ya pra-peradilan aja. Dan itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Sebelum Pak Fikar ngomong, saya udah ngomong itu. Udahlah, daripada susah-susah, daripada kamu teriak-teriak terus, udah pra-peradilan aja deh. Daripada kamu itu mengambil hukumnya di hukum dunia maya. Hukum dunia teriak kesana, maya. teriak kesini, akhirnya orang akan menilai. Lo kok teriak-teriak dengan kuasa hukummu? Ini mau raja konten atau apa? Raja Lama-lama kan konten. kebaca. Ada yang saya lihat kebaca pada saat ngobrol tentang buku. Yang satu lagi kuasa hukumnya meninggalkan tempat kan gitu kan. Wah, siapa Saya nggak tuh? perlu ngomong lah siapa tuh, saya lihat kan saya senyum-senyum aja. Siapa tuh Pak? Nggak fokus dia gitu kan. Nggak fokus. Tinggal Siapa dia tuh Pak? sendiri bicara tentang masalah buku tuh. Waduh, siapa tuh yang bicara dan bikin video mengenai buku yang ditulis Rismon kemudian ditinggalkan pengacaranya? Siapa tuh ya? Siapa kira-kira ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Aduh. Tapi emang ya kalau kita lihat di tayangan Rakyat Bersuara beberapa hari yang lalu, itu konyol-konyol semua loh. Tidak kuasa hukum Roy Suryo yang bernama Refli Harun, Ahmad Konsinuddin, Roy Suryo sendiri. Kerjanya mereka ini cuma ngamuk-ngamuk, marah-marah di situ loh. Nggak ada yang lain. Ada yang bicara politik, ada yang bicara, waduh emang nggak jelas orang-orang ini, nggak jelas. Tadi Pak Riki Sitohang sudah mengatakan ya salah minum obat kali ya. Salah minum obat dan nggak sarapan. Pak Riki emang bisa aja ya, paling bisa ya bang. Cuman kalau kita perhatikan orang-orang ini
Aduh, selalu berbicara mengenai hukum pidana, si paling tahu, si paling pinter, si paling hebat. Padahal keahlian dia itu ahli hukum tata negara. Kok bisa-bisanya ya dia jadi kuasa hukum Roy Suryo? Kenapa bisa gitu? Apakah memang tujuannya ini mau ditarik ke ranah politik? Hah? Apakah memang tujuannya itu, teman-teman? Hah? Apakah memang tujuannya untuk 2029? Masa iya sih orang pakar hukum tata negara yang selalu berbicara mengenai hukum politik, yang selalu terjun dalam dunia politik, ya Refli Harun kan ini suka bermain politik juga, teman-teman. Tapi kok bisa-bisanya gitu ya kan? Pak Riki aja sampai heran, sakit perut loh dengerin orang-orang ini ngomong. Aduh, apalagi saya nggak ngerti hukum, ketawa-ketawa aja. Apalagi menikmati ketika mereka sedang marah-marah, sedang ngamuk-ngamuk. Itu seru, teman-teman. Apalagi Kosinudin ya kan, yang dangkal banget katanya pikirannya. Aduh, dangkal. Sini deh. Ada yang ngaku partai besar tapi worry, ketakutan dengar Pak Jokowi katanya mau belusukan. Ya iyalah, ketua umumnya aja nenek-nenek mana kuat jalan. Kalau si nenek itu mau belusukan ngikutin Pak Jokowi, tiba-tiba dia encok di jalan, lu mau tanggung jawab? Wow. Bayangin dia kalau lagi kumpul sama masyarakat kan rame kan, ya kan? Tiba-tiba ada ibu-ibu, satu ibu-ibu nanya begini, Bu, apa kabar Indosat, gimana kabarnya? Aduh, mati nggak lo? Mati nggak lo? Iya, partai besar gua akuin. Tapi masa prime lu udah habis, ya? Masanya udah kelar. Bentar lagi tinggal dongeng, ya kan? Ketakutan dia sama Pak Jokowi mau belusukan. Nah, ini guys, akhir bulan Juni Pak Jokowi akan mulai keliling ke seluruh Indonesia. Pertama, beliau akan ke Lampung. ada yang ketar-ketir kayaknya. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, Roy Suryo. Aduh, ternyata orang ini hanyalah wayang, tapi seolah-olah jadi dalang. Aduh, kasihan sekali ya. Seolah-olah dia menjadi titik sentral dalam perjuangan mengusut ijazah Pak Jokowi. Padahal diduga nih ya, ada tangan-tangan besar di belakang mereka nih yang memanfaatkan isu ijazah Pak Jokowi. Karena teman-teman, kalau kita saksikan, kalau kita simak ya dengan seksama dan cermat, ya memang tujuan mereka ini ingin menggerus elektabilitas Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran, agar nantinya di tahun 2029 ketika pemilu atau pilpres, Pak Prabowo tidak lagi memilih Mas Gibran untuk mendampinginya maju sebagai calon presiden dan juga wakil presiden. Sepertinya itu yang akan mereka lakukan. Dan kalau kita tarik benang merahnya, sepertinya bisa sih. Cuman saya agak-agak takut dan agak-agak ragu untuk mengungkapkannya di sini, teman-teman, karena sangat sensitif. Ya, bisa kita lihat lah ya, siapa yang bertemu Refli Harun di tahun kemarin. Salah satu pejabat negara ya kan, bertemu mengumpulkan Refli Harun dan kawan-kawan. Setelah itu tidak berselang lama Refli Harun jadi kuasa hukumnya Roy Suryo ya kan. Kemudian muncul isu bahwa ada upaya untuk menjadikan AHY menjadi cawapresnya Prabowo di tahun 2029 ya kan. Isu-isu seperti itu ya bermunculan, teman-teman, bermunculan. Dan kalau kita tarik benang merahnya, sepertinya ya sudah sangat terang dan jelas. Nggak perlu lagi kita menganalisis yang berat-berat mengenai siapa orang-orang di belakang mereka. Karena ya yang ngundang Refli Harun, pejabat negara yang ngundang Refli Harun ini, sepertinya dia hanya kayaknya sih ya, kalau nggak salah, pejabat negara ini hanya pernah podcast atau hadir di kanal YouTube milik Refli Harun. Kalau saya nggak salah ingat ya. Itu sedikit clue-nya, teman-teman. Tapi apakah benar dia orangnya? Ya ini perlu pendalaman dan penelusuran lebih lanjut tentunya. Karena ya kalau kita nyebut nama, kita langsung nunjuk orang, itu ada delik hukumnya, bahaya. Jadi kita kasih clue-clue aja. Tapi apa clue ini benar ya? Semoga benar, teman-teman ya. Karena ya dugaan kuatnya kan mengarah ke sana. Cuman ya udahlah. Beberapa pakar hukum kan juga sudah mengatakan kalau bukan pakar hukum, tapi Pak Jokowi juga curiga kalau ada orang yang sedang berusaha untuk tidak membuat kasus ini sampai ke persidangan. Karena kalau kasus ini sampai persidangan di tahun ini, ya bisa saja pertengahan tahun depan itu mereka udah dibui, udah vonis. Ya kita hitunglah mungkin sidangnya dalam setahun inilah mungkin sidangnya di maraton. Ya mungkin tahun depan mereka sudah dibui. Dan
cita-cita ataupun tujuan utama untuk sampai ke 2029 itu nggak tercapai jadinya, nggak tercapai. Ya, jadi kan rugi bandar kalau begitu. Rugi bandar kalau begitu. Makanya mereka sedang berusaha untuk agar kasus ini tidak sampai pengadilan. Biar mereka terus bisa menggoreng-goreng, bisa menyerang Pak Jokowi. Karena ya Roy Suryo kan sudah bikin channel YouTube tuh. Dan dia selalu menyerang Pak Jokowi melalui channel YouTube-nya. Ya kalau mereka cepat dibui, ya udah loh, udah dong, selesai perjuangan mereka. Nggak bisa lagi. Dan tadi Ibu Eldaneti mengatakan Roy Suryo di tahun 2020 katanya pernah dipanggil oleh Cyberpolda. Dan ini terkait dengan cuitan Roy Suryo apakah mengenai ijazah Pak Jokowi ya yang pernah ditampilkan oleh Adi Darmawan di Head to Head yang membuat Roy Suryo kesel, yang membuat dia tantrum karena ya walaupun Roy Suryo sudah menghapus, Adi Darmawan masih pegang hasil screenshotnya. Dan bukan cuma Adi Darmawan, Bang Irjen Mossato juga memegang screenshotnya. Jadi ya dia tidak bisa mengelak teman-teman, nggak bisa mengelak. Ya adalah, saya tuh capek lihat orang-orang ini, males jadinya, bikin gak mood. Cuman ya harus tetap kita counter, harus tetap kita suarakan, karena kalau kita berhenti menghantam mereka, ya mereka bisa leluasa menghantam Pak Jokowi teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.